Tidak semua misteri harus dibongkar. Tidak semua kisah wali harus dipercaya mentah-mentah. Lalu bagaimana seharusnya kita memahami kisah hari Selasa, Mbah Moen, dan ziarah di Tanah Suci, tanpa kehilangan iman dan adab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang menghadirkan kisah-kisah penuh rahasia langit. Disinilah kami mengajak Anda mengenal lebih dekat kewalian Mbah Mun, sosok sederhana dengan keistimewaan luar biasa atas izin Allah SWT. Nama Mbah Moen bagi sebagian besar masyarakat pesantren bukan sekadar sosok ulama sepuh. Ia adalah simbol keteduhan, kedalaman ilmu, dan laku hidup yang bersahaja. Banyak orang mengenal beliau bukan karena gelar atau jabatan, melainkan karena akhlak dan ketenangan yang terpancar dari setiap tutur kata serta sikapnya. Dalam dunia yang kerap hiruk-pikuk oleh klaim dan sensasi, Mbah Moen justru hadir dengan diam yang bermakna. Kewalian, dalam tradisi Islam Nusantara, tidak selalu ditandai dengan peristiwa besar yang menggetarkan langit. Ia sering tumbuh perlahan, nyaris tak terlihat, melalui konsistensi ibadah, keikhlasan mengajar, dan kesabaran membimbing umat. Reputasi kewalian Mbah Moen lahir dari kesaksian para murid, kolega ulama, dan masyarakat yang merasakan langsung dampak kehadiran beliau. Bukan karena beliau mengaku, melainkan karena orang lain yang merasakan. Di antara sekian banyak kisah yang beredar, ada satu detail yang kerap muncul berulang kali, hari Selasa. Bagi sebagian orang, Selasa hanyalah hari biasa di antara Senin dan Rabu. Namun dalam cerita-cerita spiritual yang beredar di kalangan santri dan peziarah, Selasa sering disebut sebagai hari dengan nuansa batin yang berbeda. Ada yang merasakan ketenangan lebih dalam saat berdoa. Ada pula yang mengalami peristiwa batin yang sulit dijelaskan dengan logika semata. Kisah-kisah ini tidak berdiri di ruang hampa. Dalam tradisi keilmuan Islam, waktu memang memiliki adab dan karakter. Para ulama klasik sering membahas keutamaan waktu tertentu untuk berdoa, beribadah, atau melakukan riyadah. Hari Selasa, dalam beberapa literatur dan tradisi tasawuf, disebut sebagai waktu ujian, keteguhan, sekaligus pembuka hijab bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Namun, semua itu selalu diletakkan dalam bingkai ikhtiar dan tawakal, bukan kepastian mutlak. Nama Mbah Moen kemudian kerap dikaitkan dengan Selasa bukan untuk membangun mitos kosong, melainkan sebagai pintu masuk untuk memahami satu hal penting, bahwa spiritualitas sejati tidak pernah lepas dari adab. Beliau dikenal sangat berhati-hati dalam menyikapi cerita karamah. Jika ada murid yang terlalu sibuk membicarakan keajaiban, Mbah Moen justru mengingatkan agar fokus pada salat, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Mukadimah ini bukanlah ajakan untuk mempercayai semua cerita tanpa nalar, juga bukan untuk menolak pengalaman batin orang lain. Ia adalah undangan untuk berjalan di tengah, memahami kisah para wali dengan ilmu, mendengarkannya dengan hati, dan menyikapinya dengan rendah diri. Sebab, jejak wali sejati tidak terletak pada hari apa keajaiban terjadi, melainkan pada bagaimana seseorang semakin dekat kepada Allah dan semakin lembut kepada sesama. Untuk memahami sosok Mbah Moen secara utuh, kita tidak bisa melepaskannya dari lintasan panjang sejarah pesantren di Nusantara. Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan ruang pembentukan karakter, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Di dalam ekosistem inilah Mbah Moen tumbuh, belajar, dan kemudian mengabdi sepanjang hidupnya. Sejak muda, Mbah Moen dikenal sebagai pribadi yang tekun dalam menuntut ilmu. Perjalanan keilmuannya ditempuh melalui rilah yang panjang, berguru dari satu ulama ke ulama lain, menyambung sanad keilmuan yang jelas dan terjaga. Bagi beliau, ilmu bukan hanya soal penguasaan kitab, tetapi tentang bagaimana ilmu itu membentuk adab. Karena itu, ia lebih dikenal sebagai sosok yang rendah hati ketimbang ulama yang gemar menonjolkan kepandaian. Dalam tradisi pesantren, keberkahan ilmu sering kali tidak diukur dari seberapa banyak hafalan, melainkan dari seberapa besar manfaatnya bagi umat. Mbah Moen adalah contoh nyata dari prinsip ini. Ketika beliau mengajar, yang ditanamkan bukan hanya pemahaman teks, tetapi juga kepekaan sosial. Santri diajak memahami bahwa ilmu agama harus menghadirkan keteduhan,
bukan pertengkaran. Lintasan sejarah pesantren juga mencatat peran Mbah Moen sebagai penjaga keseimbangan. Di tengah perubahan zaman, ketika pesantren menghadapi tantangan modernitas dan arus politik, beliau dikenal mampu berdiri di posisi yang meneduhkan. Tidak tergesa-gesa menghakimi, tidak pula larut dalam hiruk-pikuk dunia. Sikap inilah yang membuat banyak kalangan, baik santri maupun tokoh masyarakat, menaruh hormat yang mendalam. Keistimewaan Mbah Moen bukan terletak pada kemampuan retorika atau popularitas, melainkan pada konsistensi laku hidupnya. Puluhan tahun berada di lingkungan pesantren tidak membuatnya lelah mengulang nasihat yang sama. Jaga salat, luruskan niat, dan rawat akhlak. Pesan yang sederhana, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Dalam lintasan sejarah pesantren, nama Mbah Moen dikenang sebagai bagian dari mata rantai ulama yang menjaga ruh keilmuan Islam Nusantara. Bukan ulama yang gemar tampil di depan, melainkan sosok yang bekerja dalam diam. Jejaknya mungkin tidak selalu tertulis dalam buku sejarah resmi, tetapi hidup dalam ingatan para santri yang pernah merasakan bimbingannya. Bab ini menjadi landasan penting sebelum melangkah ke kisah-kisah spiritual berikutnya. Sebab, memahami kewalian tanpa memahami akar pesantrennya hanya akan melahirkan kekaguman yang rapuh. Sementara dari pesantrenlah kita belajar bahwa kewalian sejati tumbuh dari ilmu, kesabaran, dan pengabdian yang panjang. Sebelum melangkah lebih jauh ke kisah-kisah spiritual dan peristiwa yang sering disebut sebagai keajaiban, penting bagi kita untuk menata satu pondasi utama, bagaimana Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, memandang konsep kewalian. Tanpa pemahaman ini, cerita tentang wali mudah tergelincir menjadi sekadar mitos atau, sebaliknya, ditolak mentah-mentah tanpa hikmah. Dalam perspektif Ahlus Sunnah, wali bukanlah sosok yang kebal dari kesalahan atau memiliki kekuatan di luar kendali Allah. Wali adalah hamba yang didekatkan oleh Allah karena ketakwaannya. Ukurannya jelas dan sederhana, iman yang lurus serta istiqomah dalam ketaatan. Al-Quran menggambarkan wali-wali Allah sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan mereka yang mencari perhatian atau pengakuan manusia. Para ulama menegaskan bahwa kewalian tidak ditentukan oleh penampilan lahir, popularitas, ataupun kemampuan menunjukkan hal-hal luar biasa. Banyak wali justru hidup dalam kesederhanaan dan tidak dikenal luas. Bahkan, sebagian dari mereka berusaha menyembunyikan keistimewaan yang Allah titipkan, karena khawatir hal itu mengotori niat dan merusak keikhlasan. Dalam Khazanah Ahlus Sunnah, dikenal istilah karamah, yaitu kejadian luar biasa yang Allah tampakkan melalui diri seorang wali. Namun karamah bukan tujuan, apalagi syarat kewalian. Ia hanyalah efek samping dari kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Karena itu, ulama selalu mengingatkan agar umat tidak mengukur kewalian dari banyaknya karamah, tetapi dari kokohnya seseorang menjaga syariat. Disinilah letak keseimbangan ajaran Ahlus Sunnah. Kisah-kisah karamah tidak ditolak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, namun juga tidak dijadikan pusat perhatian. Fokus utama tetap pada ibadah, akhlak, dan kemanfaatan sosial. Jika sebuah kisah justru menjauhkan seseorang dari kewajiban agama atau menumbuhkan sikap merasa paling benar, maka patut dipertanyakan nilai spiritualnya. Para ulama besar selalu menekankan satu kaidah penting, setiap karamah harus tunduk pada syariat. Tidak ada kewalian tanpa salat, tidak ada kedekatan dengan Allah tanpa adab, dan tidak ada cahaya batin tanpa mujahadah melawan hawa nafsu. Prinsip ini menjadi pagar agar umat tidak terjebak pada pengultusan individu. Dalam konteks inilah kisah-kisah tentang Mbah Moen perlu dipahami, bukan untuk mencari sensasi keajaiban, melainkan untuk meneladani jalan hidupnya yang lurus dan menenangkan. Perspektif Ahlus Sunnah mengajak kita untuk menghormati para wali tanpa kehilangan nalar, mencintai mereka tanpa mengkultuskan, dan mengambil hikmah tanpa mengklaim apa yang berada di luar jangkauan ilmu kita. Bab ini menjadi penjernih sebelum memasuki pembahasan tentang hari Selasa dan pengalaman-pengalaman spiritual berikutnya. Dengan pondasi ini, kita diajak untuk melihat kewalian sebagai jalan penghambaan yang sunyi, panjang, dan penuh kesabaran, bukan panggung keajaiban yang gemerlap. Dalam khazanah keilmuan Islam, waktu tidak dipahami sebagai ruang kosong yang netral. Ia memiliki adab, karakter, dan hikmah yang berbeda-beda.
Para ulama sejak masa awal telah membahas keutamaan hari, malam, dan waktu tertentu, bukan untuk menetapkan kepastian metafisik yang kaku, melainkan untuk membantu manusia menata ritme ibadah dan kesungguhan hati. Disinilah pembahasan tentang hari Selasa menemukan tempatnya. Secara tekstual, Al-Quran tidak menyebutkan keutamaan khusus hari Selasa secara eksplisit. Namun dalam tradisi Islam, penentuan nilai suatu waktu seringkali bersumber dari pengalaman para ulama, riwayat-riwayat pendukung, serta refleksi panjang dalam laku tasawuf. Karena itu, pembicaraan tentang Selasa harus diletakkan dalam kerangka ijtihadi dan etis, bukan sebagai dalil qat'i yang mengikat semua orang. Dalam beberapa literatur klasik dan tradisi hikmah, hari Selasa kerap dikaitkan dengan tema kekuatan, ujian, dan keteguhan. Sebagian ulama menyebut Selasa sebagai waktu yang baik untuk mujahadah, upaya sungguh-sungguh melawan hawa nafsu, karena secara simbolik ia mengajarkan konsistensi di tengah tekanan. Tafsir semacam ini tidak dimaksudkan sebagai kepastian hukum, melainkan sebagai isyarat pendidikan batin. Sejarah Islam juga mencatat bahwa banyak peristiwa besar, baik yang menggembirakan maupun yang penuh ujian, terjadi pada hari-hari yang berbeda, termasuk Selasa. Para ulama memetik hikmah dari peristiwa tersebut dengan sikap hati-hati. Mereka tidak menyakralkan hari secara berlebihan, tetapi menjadikannya sarana tafakur tentang sunatullah, bahwa setiap waktu adalah ladang amal, dan setiap hari membawa pelajaran tersendiri. Dalam tradisi tasawuf, pengaturan waktu sering digunakan sebagai metode riyadah. Sebagian mursyid menganjurkan amalan tertentu dilakukan pada hari tertentu agar murid belajar disiplin, bukan karena hari itu memiliki kekuatan mandiri. Dengan kata lain, nilai hari Selasa dalam tradisi spiritual lebih bersifat pedagogis daripada mistis. Penting untuk dicatat, para ulama ahlu sunnah selalu memberi peringatan agar umat tidak terjebak pada anggapan hari baik atau hari buruk secara mutlak. Keyakinan semacam itu dapat menggeser tawakal kepada Allah. Karena itu, hari Selasa, sebagaimana hari lainnya, dipahami sebagai waktu yang menjadi baik atau tidaknya bergantung pada amal yang dilakukan di dalamnya. Dengan pemahaman ini, penyebutan hari Selasa dalam kisah-kisah spiritual bukanlah ajakan untuk menghususkan keyakinan, melainkan undangan untuk merenungi makna waktu. Selasa menjadi simbol tentang kesungguhan, ketekunan, dan kesadaran bahwa setiap detik kehidupan memiliki potensi mendekatkan diri kepada Allah. Bab ini menjadi jembatan penting antara kerangka akidah yang lurus dan pengalaman batin yang diceritakan pada bab-bab berikutnya. Ia menempatkan hari Selasa bukan sebagai misteri yang menakutkan atau disakralkan, tetapi sebagai bagian dari tradisi spiritual Islam yang kaya, berhati-hati, dan syarat hikmah. Di antara banyak kisah yang beredar tentang Mbah Moen, kesaksian para murid menempati ruang yang paling sunyi sekaligus paling jujur. Mereka jarang berbicara dengan nada membesar-besarkan, apalagi mengklaim keajaiban yang sulit dinalar. Sebaliknya, cerita-cerita itu hadir sederhana, seringkali berawal dari perasaan yang berubah, hati yang lebih tenang, doa yang terasa lebih khusyuk, atau nasihat yang datang tepat pada waktunya. Beberapa murid mengenang hari Selasa sebagai hari yang terasa berbeda ketika berada di dekat Mbah Moen. Bukan karena ada peristiwa luar biasa yang kasat mata, melainkan karena suasana batin yang menguat. Ada yang bercerita, setiap Selasa pengajian terasa lebih hening, kata-kata Mbah Moen mengalir pelan namun menancap dalam. Seolah tidak ada yang istimewa, tetapi justru disitulah letak keistimewaannya. Seorang murid pernah mengisahkan bagaimana pada suatu Selasa ia datang dengan kegelisahan yang menumpuk. Tanpa ia ceritakan apapun, Mbah Moen menyampaikan nasihat umum tentang kesabaran dan meluruskan niat. Nasihat itu terdengar seperti pengulangan dari hari-hari sebelumnya. Namun entah mengapa, pada hari itu kata-kata tersebut terasa tepat sasaran. Murid itu pulang tanpa jawaban konkret, tetapi dengan hati yang jauh lebih ringan. Kesaksian lain menyebutkan bahwa Mbah Moen kerap memilih diam di hari Selasa. Bagi sebagian murid, diam itu justru menjadi pelajaran paling dalam. Mereka belajar bahwa tidak semua masalah harus direspons dengan banyak kata, dan tidak semua pertanyaan menuntut jawaban segera. Dalam diam itu, para murid menemukan ruang untuk bercermin pada diri sendiri. Penting dicatat,
Para murid yang menceritakan pengalaman ini selalu memberi penekanan yang sama. Mereka tidak pernah diajarkan untuk mengistimewakan hari Selasa secara berlebihan. Tidak ada amalan khusus yang diwajibkan. Tidak ada klaim janji spiritual tertentu. Yang ada hanyalah dorongan untuk menjaga adab, memperbaiki salat, dan bersungguh-sungguh dalam menjalani amanah hidup. Karena itu, kesaksian tentang Selasa yang berbeda tidak dimaknai sebagai penetapan hari keramat. Ia lebih tepat dipahami sebagai pengalaman personal yang lahir dari kesiapan batin. Ketika seseorang datang dengan niat yang lurus dan hati yang terbuka, waktu apapun dapat menjadi bermakna, termasuk hari Selasa. Bab ini tidak bertujuan membangun keyakinan baru, melainkan menghadirkan potret manusiawi hubungan guru dan murid. Dari kisah-kisah sederhana inilah kita belajar bahwa spiritualitas sejati seringkali bekerja secara halus. Ia tidak mengguncang dunia, tetapi perlahan mengubah cara seseorang memandang hidup. Bagi Mbah Moen, waktu bukan sekadar rangkaian detik yang berlalu tanpa makna. Ia adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, ketika beliau berbicara tentang waktu, nadanya tidak pernah menggurui. Nasihatnya singkat, sederhana, namun mengendap lama di hati para murid. Salah satu petuah yang sering diingat murid-muridnya adalah tentang tidak menunda kebaikan. Mbah Moen kerap mengingatkan bahwa banyak orang merasa memiliki waktu yang panjang, padahal usia berjalan tanpa memberi tanda. Kalau bisa baik hari ini, jangan tunggu besok. Begitu kira-kira pesan yang sering beliau sampaikan dengan bahasa yang lembut. Dalam beberapa kesempatan, Mbah Moen memberi isyarat bahwa setiap waktu memiliki ujian dan peluangnya sendiri. Pagi adalah waktu menata niat, siang untuk menunaikan amanah, malam untuk kembali mengadu kepada Allah. Beliau jarang mengaitkan nasihat itu dengan hari tertentu secara eksplisit, namun para murid merasakan bahwa pesan tentang kesadaran waktu sering muncul pada momen-momen tertentu, termasuk di hari Selasa. Bagi Mbah Moen, keberkahan, waktu tidak datang dari hari apa atau jam berapa, melainkan dari bagaimana seseorang mengisinya. Waktu yang sama bisa menjadi ladang pahala bagi satu orang, namun menjadi penyesalan bagi yang lain. Karena itu, beliau menekankan pentingnya adab sebelum amal, meluruskan niat sebelum bertindak. Ada pula nasihat beliau tentang kesabaran terhadap proses. Mbah Moen mengingatkan bahwa tidak semua doa harus segera dikabulkan, dan tidak semua ikhtiar menampakkan hasil dengan cepat. Waktu, dalam pandangan beliau, adalah bagian dari pendidikan Allah kepada hambanya. Menunggu dengan sabar seringkali lebih berat daripada bekerja keras. Para murid mencatat bahwa Mbah Moen jarang memberi jadwal amalan yang kaku. Ia lebih sering mengarahkan agar murid peka membaca keadaan dirinya sendiri. Ketika hati lelah, perbanyak istighfar. Ketika lapang, perbanyak syukur. Dengan cara ini, waktu menjadi sahabat, bukan musuh yang dikejar-kejar. Petuah-petuah tentang waktu ini menjadi benang merah dalam memahami kisah-kisah berikutnya. Ia mengajarkan bahwa isyarat spiritual tidak selalu hadir dalam bentuk peristiwa besar. Seringkali, ia datang sebagai nasihat sederhana yang tepat pada waktunya, dan justru karena kesederhanaannya, ia memiliki daya ubah yang dalam. Bab ini menegaskan satu hal penting, kebijaksanaan Mbah Moen tidak lahir dari penguasaan rahasia waktu, melainkan dari kepatuhan beliau terhadap waktu. Dengan menghormati waktu, beliau mengajarkan cara menghormati hidup itu sendiri. Di jantung kota Makkah, tidak jauh dari Masjidil Haram, terdapat sebuah kawasan pemakaman tua yang menyimpan jejak sejarah Islam paling awal, Janatul Mala, yang lebih dikenal sebagai Makam Al-Mala. Tempat ini bukan sekadar ruang peristirahatan jasad, melainkan halaman sunyi yang menyimpan kisah para pendahulu, keluarga Nabi, sahabat, dan generasi awal Islam yang mengorbankan hidupnya demi tegaknya risalah. Secara historis, Al-Mala telah digunakan sebagai pemakaman sejak masa pra-Islam dan terus berlanjut hingga era Rasulullah. Disinilah dimakamkan sejumlah tokoh mulia, di antaranya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri pertama Nabi Muhammad yang menjadi penopang dakwah pada masa-masa tersulit. Keberadaan makam beliau menjadikan Al-Mala memiliki kedudukan khusus dalam ingatan sejarah umat Islam. Selain Sayyidah Khadijah, Al-Mala juga menjadi tempat peristirahatan beberapa kerabat Nabi dan sahabat lainnya.
Karena itu, para ulama memandang Al-Mala sebagai saksi bisu fase awal Islam, fase kesabaran, pengorbanan, dan keteguhan iman. Setiap sudutnya mengingatkan bahwa kejayaan Islam dibangun di atas penderitaan dan kesetiaan orang-orang yang nyaris tak tercatat namanya dalam lembar popularitas. Keutamaan Al-Mala tidak lahir dari bangunan megah atau ritual khusus, melainkan dari nilai sejarah dan keteladanan yang dikandungnya. Para ulama menekankan bahwa ziarah ke Al-Mala bertujuan untuk mengingat kematian, mendoakan ahli kubur, dan meneguhkan hati agar tidak terikat berlebihan pada dunia. Tidak ada tuntunan syariat yang mengajarkan pemujaan tempat, apalagi keyakinan tentang kekuatan mandiri sebuah lokasi. Dalam lintasan waktu, Al-Mala mengalami berbagai perubahan fisik seiring kebijakan dan pengelolaan kawasan suci. Namun, ruh sejarahnya tetap hidup dalam ingatan para peziarah yang datang dengan adab dan kesadaran. Keheningan Al-Mala seringkali menghadirkan refleksi mendalam, bahwa di kota paling suci di muka bumi pun, kematian adalah pengingat paling jujur tentang kefanaan manusia. Bab ini penting sebagai pijakan sebelum memasuki kisah-kisah pengalaman batin yang sering dikaitkan dengan Al-Mala. Dengan memahami sejarah dan keutamaannya secara proporsional, kita diajak menempatkan tempat ini sebagai ruang pelajaran, bukan objek sensasi. Al-Mala mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada keajaiban yang tampak, melainkan pada kesetiaan panjang terhadap iman dan pengorbanan yang senyap. Seiring perjalanan waktu, makam Al-Mala tidak hanya hadir dalam catatan sejarah, tetapi juga dalam riwayat para ulama dan pengalaman para peziarah dari berbagai penjuru dunia. Riwayat-riwayat ini tidak selalu berbentuk peristiwa luar biasa, melainkan kesan batin yang lahir dari perjumpaan dengan ruang yang syarat makna sejarah. Sejumlah ulama yang menulis tentang makam menyebut Al-Mala sebagai tempat yang mengajarkan keheningan. Tidak ada anjuran khusus untuk mencari pengalaman spiritual tertentu di sana. Justru sebaliknya, para ulama menekankan adab, datang dengan niat mendoakan, menjaga lisan, dan memperbanyak tafakur. Dari adab inilah seringkali lahir ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam catatan perjalanan haji dan umrah, para peziarah kerap menuliskan kesan serupa. Saat melangkah di Al-Mala, sebagian merasakan kedekatan emosional dengan sejarah Islam awal. Nama-nama besar yang dimakamkan di sana menghadirkan kesadaran bahwa generasi terbaik Islam hidup dengan kesederhanaan dan pengorbanan yang jauh dari gemerlap dunia. Beberapa peziarah mengisahkan bahwa suasana Al-Mala terasa berbeda dibanding tempat lain. Namun para ulama mengingatkan agar kesan semacam ini dipahami secara proporsional. Perasaan haru, tenang, atau tersentuh adalah respons wajar dari hati yang merenungi kematian dan sejarah, bukan bukti adanya kekuatan gaib suatu tempat. Riwayat ulama juga mencatat bahwa Rasulullah sendiri mencontohkan ziarah kubur sebagai sarana mengingat akhirat. Dari teladan ini, Al-Mala dipahami sebagai ruang pendidikan rohani, bukan tujuan pencarian karamah. Siapapun yang datang dengan niat lurus akan pulang membawa pelajaran, meski tanpa pengalaman yang dramatis. Dalam konteks inilah pengalaman para peziarah ditempatkan. Kisah-kisah mereka menjadi cermin tentang bagaimana sejarah dapat menyentuh batin manusia. Ada yang pulang dengan tekad memperbaiki ibadah, ada yang merasa lebih rendah hati, dan ada pula yang sekadar pulang dengan kesadaran baru tentang singkatnya kehidupan. Bab ini mengajak kita membaca riwayat Al-Mala dengan kacamata ilmu dan adab. Ia menggabungkan catatan ulama dan pengalaman peziarah tanpa mengubahnya menjadi mitos. Dengan cara ini, Al-Mala tetap hadir sebagai ruang pembelajaran, tempat di mana sejarah, doa, dan kesadaran akan akhirat bertemu dalam keheningan. Dalam tradisi Islam, ziarah kubur bukanlah sekadar perjalanan fisik menuju tempat peristirahatan orang-orang terdahulu. Ia adalah perjalanan batin, sebuah jalan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, yang mengajak manusia menata ulang hubungan dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan Allah. Karena itu, para ulama menempatkan ziarah sebagai amalan yang syarat makna pendidikan rohani. Rasulullah sendiri mencontohkan ziarah kubur dan menjelaskan hikmahnya, agar manusia mengingat akhirat. Ingatan akan kematian bukan untuk menumbuhkan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan kesadaran yang menyehatkan. Dari kesadaran inilah lahir kerendahan hati, kejujuran pada diri sendiri,
dan keinginan untuk memperbaiki amal. Dalam kerangka Tazkiyatun Nafs, ziarah mengajarkan manusia tentang kefanaan, nama besar, jabatan, dan harta yang pernah dimiliki para penghuni kubur tidak lagi menyertai mereka. Yang tersisa hanyalah amal dan rahmat Allah. Kesadaran ini perlahan membersihkan jiwa dari kesombongan dan rasa memiliki yang berlebihan terhadap dunia. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa Tazkiyatun Nafs tidak selalu dicapai melalui amalan yang berat dan rumit. Kadang, ia lahir dari perenungan sederhana yang dilakukan dengan hati yang jujur. Ziarah kubur, termasuk ke tempat seperti Al-Mala, memberi ruang bagi perenungan semacam ini, asalkan dilakukan dengan niat dan adab yang benar. Penting ditekankan, tujuan utama ziarah bukanlah mencari pengalaman luar biasa atau tanda-tanda gaib. Ketika ziarah dijadikan ajang pencarian sensasi spiritual, ia justru berpotensi menjauhkan dari hakikat tazkiyah. Ulama selalu mengingatkan agar ziarah diisi dengan doa untuk ahli kubur, istighfar untuk diri sendiri, dan tekad memperbaiki akhlak sepulangnya. Banyak peziarah yang pulang dari ziarah bukan dengan cerita spektakuler, tetapi dengan perubahan sikap yang halus. Ada yang menjadi lebih sabar, lebih ringan memaafkan, atau lebih disiplin menjaga ibadah. Perubahan-perubahan inilah yang dalam pandangan ulama menjadi tanda keberhasilan Tazkiyatun Nafs. Bab ini menempatkan ziarah sebagai cermin. Ia tidak menjanjikan apa-apa, tetapi memantulkan kembali keadaan hati orang yang datang. Jika hati itu jujur dan rendah, ziarah menjadi jalan penyucian. Jika hati datang dengan tuntutan dan ambisi, ziarah hanya menjadi perjalanan tanpa bekas. Dengan pemahaman ini, ziarah ke Al-Mala dan ziarah kubur pada umumnya dipahami sebagai latihan keikhlasan. Ia mengajarkan bahwa kedekatan kepada Allah tidak diukur dari apa yang kita rasakan sesaat, melainkan dari perubahan nyata dalam cara kita menjalani hidup sehari-hari. Dalam perjalanan spiritual umat Islam, kisah-kisah keajaiban kerap muncul sebagai bagian dari cerita para wali, ulama, dan orang-orang saleh. Kisah ini hidup dari mulut ke mulut, dari majelis ke majelis, dan seringkali menjadi sumber kekaguman. Namun para ulama mengingatkan, cara kita memandang kisah keajaiban jauh lebih penting daripada kisah itu sendiri. Keajaiban, atau yang sering disebut karamah, bukanlah inti dari kewalian. Ia hanyalah kemungkinan yang Allah berikan kepada hambanya sesuai kehendaknya. Karena itu, dalam tradisi Ahlu Sunnah, kisah-kisah luar biasa tidak pernah ditempatkan sebagai tolok ukur kebenaran spiritual seseorang. Ukuran utamanya tetap iman, ketakwaan, dan akhlak. Para ulama terdahulu sangat berhati-hati dalam menceritakan keajaiban. Banyak di antara mereka justru menyembunyikan kisah-kisah tersebut, karena khawatir perhatian manusia bergeser dari Allah kepada makhluk. Jikapun sebuah kisah diceritakan, tujuannya bukan untuk membangun sensasi, melainkan untuk menanamkan hikmah dan keteladanan. Dalam konteks Mbah Moen dan kisah-kisah yang sering dikaitkan dengan beliau, keajaiban tidak pernah menjadi tema utama. Para murid lebih banyak mengingat nasihat yang menenangkan, sikap yang konsisten, dan cara beliau memuliakan waktu serta manusia. Jika ada cerita yang terdengar luar biasa, ia selalu dikembalikan pada satu pesan, perbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Menata ulang cara pandang terhadap keajaiban berarti memindahkan fokus dari peristiwa ke makna. Bukan apa yang terjadi yang paling penting, melainkan apa yang berubah setelah kita mendengarnya. Apakah kisah itu membuat kita lebih rendah hati, lebih taat beribadah, atau justru hanya menambah rasa ingin tahu tanpa perubahan sikap? Para ulama juga mengingatkan bahaya menjadikan keajaiban sebagai konsumsi hiburan. Ketika kisah spiritual diperlakukan layaknya cerita sensasi, nilai pendidikannya menghilang. Yang tersisa hanyalah decak kagum sesaat, tanpa bekas dalam perilaku sehari-hari. Karena itu, hikmah harus selalu ditegaskan lebih keras daripada keajaiban. Kisah apapun yang disampaikan, termasuk yang berkaitan dengan hari Selasa atau Al-Mala, perlu diarahkan pada pesan akhlak, kesabaran, dan keikhlasan. Disitulah letak manfaatnya. Bab ini menjadi pengingat bahwa jalan spiritual bukanlah panggung pertunjukan. Ia adalah perjalanan sunyi yang seringkali tidak terlihat. Keajaiban boleh saja diceritakan, tetapi hikmah harus selalu diutamakan. Sebab, tanpa hikmah,
Keajaiban hanya akan menjadi cerita, bukan pelajaran. Kisah tentang hari Selasa di makam Al-Mala sebagian besar tidak berasal dari kitab-kitab sejarah resmi, melainkan dari riwayat lisan yang beredar di kalangan peziarah dan jamaah. Riwayat semacam ini hidup dari pengalaman personal, disampaikan dengan bahasa sederhana, dan seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itulah, para ulama selalu mengingatkan agar kisah-kisah ini disikapi dengan kehati-hatian dan adab. Sebagian peziarah menceritakan bahwa suasana Al-Mala pada hari Selasa terasa lebih hening. Langkah kaki seakan diperlambat oleh kesadaran bahwa tempat itu menyimpan sejarah panjang para pendahulu Islam. Tidak ada peristiwa yang kasat mata, tidak pula tanda-tanda luar biasa. Yang hadir justru keheningan yang membuat hati lebih mudah tersentuh oleh doa. Ada pula cerita tentang doa yang terasa lebih fokus dan air mata yang mengalir tanpa dipaksa. Para peziarah yang mengalami hal ini tidak mengaitkannya dengan kepastian spiritual tertentu. Mereka memahaminya sebagai anugerah suasana, pertemuan antara niat yang lurus, tempat yang syarat sejarah, dan waktu yang memungkinkan hati lebih tenang. Riwayat lisan juga mencatat adanya orang-orang yang datang dengan ekspektasi tinggi, namun pulang tanpa pengalaman apapun. Kisah ini jarang disampaikan, padahal justru disitulah letak pelajarannya. Al-Mala tidak menjanjikan rasa atau tanda tertentu. Ia hanya menyediakan ruang untuk merenung, sementara hasilnya sepenuhnya bergantung pada kesiapan batin masing-masing. Para ulama menempatkan kisah-kisah Selasa di Al-Mala sebagai bahan tafakur, bukan sebagai dasar keyakinan. Tidak ada anjuran untuk menghususkan Selasa sebagai waktu ziarah, apalagi meyakininya sebagai hari yang memiliki keistimewaan mutlak. Jikapun ada pengalaman batin yang terjadi, ia dipahami sebagai karunia Allah, bukan sebagai karakter tetap suatu hari atau tempat. Dengan cara pandang ini, riwayat lisan tidak dibuang, tetapi juga tidak ditinggikan secara berlebihan. Ia dijaga sebagai cerita manusiawi tentang perjumpaan hati dengan sejarah dan kematian. Nilainya terletak pada hikmah yang bisa dipetik, bukan pada klaim keistimewaan yang sulit diverifikasi. Bab ini mengajak pembaca untuk mendengarkan kisah Selasa di Al-Mala dengan sikap tenang. Mendengar tanpa menelan mentah-mentah, menghormati pengalaman orang lain tanpa harus menjadikannya standar. Sebab dalam tradisi Islam, kehati-hatian dalam perkara batin justru merupakan bagian dari kedewasaan iman. Setelah menyimak berbagai kisah, kesaksian, dan riwayat lisan, tibalah saatnya menempatkan semuanya dalam bingkai yang seimbang. Disinilah pentingnya membedakan antara fakta, tafsir, dan sikap bijak. Tanpa pembedaan ini, cerita spiritual mudah bergeser dari pelajaran menjadi polemik. Fakta adalah apa yang dapat dipastikan melalui sumber yang jelas, sejarah Al-Mala sebagai pemakaman tua di Makkah, keberadaan tokoh-tokoh mulia yang dimakamkan di sana, serta tradisi ziarah yang diajarkan Rasulullah untuk mengingat akhirat. Fakta-fakta ini menjadi pijakan yang kokoh dan tidak menimbulkan perdebatan berarti. Tafsir berada satu tingkat di atas fakta. Ia lahir dari upaya manusia memahami pengalaman batin, simbol waktu, dan kesan personal. Ketika seseorang merasakan ketenangan pada hari Selasa atau di Al-Mala, itu adalah tafsir atas pengalaman dirinya. Tafsir semacam ini sah selama disadari sebagai pengalaman personal, bukan kebenaran universal yang harus diikuti semua orang. Masalah muncul ketika tafsir diperlakukan seperti fakta. Disinilah sikap bijak diperlukan. Ulama Ahlus Sunnah selalu mengingatkan agar umat tidak memutlakkan pengalaman batin. Apa yang menenangkan satu orang belum tentu berdampak sama bagi yang lain. Allah membimbing hambanya dengan cara yang beragam. Sikap bijak berarti mampu menghormati pengalaman orang lain tanpa merasa wajib mengalaminya sendiri. Ia juga berarti mampu menahan diri dari menyebarkan cerita yang belum jelas sumber dan dampaknya. Dalam perkara spiritual, kehati-hatian seringkali lebih bernilai daripada keberanian berbicara. Para ulama mencontohkan keseimbangan ini dengan sangat indah. Mereka tidak menutup pintu bagi kisah-kisah karamah, tetapi juga tidak membuka pintu selebar-lebarnya bagi klaim yang berpotensi menyesatkan. Prinsipnya sederhana, apapun yang mendekatkan kepada ketaatan diterima. Apapun yang menjauhkan dari syariat ditinggalkan. Dengan sikap ini, kisah tentang hari Selasa, Mbah Moen,
dan al-malah dapat dibaca sebagai bahan refleksi, bukan sebagai dalil. Ia menjadi cermin untuk menilai diri, bukan alat untuk menilai orang lain. Bab ini menegaskan bahwa kedewasaan spiritual ditandai oleh kemampuan menimbang, bukan sekadar merasa. Antara fakta, tafsir, dan sikap bijak, umat diajak berjalan di tengah jalan yang tenang, aman, dan penuh adab. Bagi Mbah Moen, doa bukan sekadar rangkaian kalimat yang diucapkan, melainkan adab batin yang harus dijaga. Beliau sering mengingatkan bahwa kekuatan doa tidak terletak pada panjangnya lafaz atau keindahan bahasa, tetapi pada kerendahan hati orang yang memanjatkannya. Doa adalah pengakuan paling jujur tentang keterbatasan manusia di hadapan Allah. Adab pertama dalam berdoa, menurut Mbah Moen, adalah meluruskan niat. Doa tidak boleh menjadi alat untuk memaksa kehendak, apalagi untuk menguji Allah. Ia adalah permohonan seorang hamba yang sadar bahwa apapun keputusannya pasti mengandung hikmah. Dengan niat seperti ini, doa menjadi ibadah, bukan tuntutan. Adab kedua adalah kesabaran. Mbah Moen menasihati agar umat tidak tergesa-gesa menilai doa dikabulkan atau tidak. Ada doa yang dijawab segera, ada yang ditunda, dan ada yang disimpan sebagai kebaikan di waktu lain. Penundaan bukan penolakan, melainkan bagian dari pendidikan ruhani. Adab ketiga adalah menjaga hati dari rasa merasa paling dekat. Mbah Moen mengingatkan bahwa perasaan khusyuk, haru, atau tenang saat berdoa adalah karunia, bukan tanda keistimewaan diri. Jika rasa itu hilang, doa tetap harus dijaga. Istiqomah lebih utama daripada rasa. Beliau juga menekankan pentingnya adab sebelum dan sesudah doa, menjaga yang halal, memperbaiki hubungan dengan sesama, serta menerima hasil doa dengan lapang dada. Doa yang baik adalah doa yang membuat seseorang semakin rendah hati, bukan semakin tinggi menilai dirinya. Melalui adab-adab ini, Mbah Moen mengajarkan bahwa doa sejatinya adalah proses pembentukan jiwa. Bukan sekadar berharap dikabulkan, tetapi belajar tunduk, sabar, dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Dalam banyak kisah yang beredar, nama Mbah Moen kerap dikaitkan dengan kewalian dan karamah. Namun yang menarik, justru bukan cerita-cerita luar biasa itu yang sering beliau tonjolkan, melainkan adab dalam menyikapinya. Bagi Mbah Moen, karamah bukan tujuan, apalagi alat pembuktian. Ia hanyalah efek samping dari istiqomah dalam ketaatan. Dalam berbagai nasihatnya, Mbah Moen dikenal sering mengingatkan agar umat tidak sibuk mencari hal-hal yang di luar nalar. Menurut beliau, keistimewaan seorang hamba tidak diukur dari kejadian luar biasa yang mengiringinya, melainkan dari sejauh mana ia menjaga salat, adab kepada guru, dan ketaatan kepada syariat. Jika Allah memberi karamah, itu urusan Allah, bukan sesuatu yang pantas dibanggakan. Adab pertama dalam menyikapi karamah adalah tidak mencarinya. Para wali, kata Mbah Moen, justru sering khawatir jika diberi pengalaman yang membuat orang lain takjub. Kekhawatiran itu lahir dari rasa takut terhadap ria dan ujian hati. Sebab tidak sedikit orang yang tergelincir bukan karena maksiat, tetapi karena pujian. Adab kedua adalah tidak menyebarkannya sembarangan. Mbah Moen meneladani para ulama salaf yang menyembunyikan pengalaman batin mereka, bahkan dari murid terdekat. Jikapun suatu kisah sampai ke telinga publik, itu lebih sering karena orang lain yang bercerita, bukan pelakunya sendiri. Adab ketiga adalah menimbang dengan syariat. Setiap cerita karamah harus diuji, apakah ia menguatkan iman dan ketaatan, atau justru melonggarkan kewajiban dan membuka pintu kesombongan. Jika bertentangan dengan syariat, maka kisah tersebut tidak layak dipercaya, betapapun mengagumkannya. Dengan sikap ini, Mbah Moen mengajarkan bahwa karamah sejati adalah istiqomah. Tidak perlu kejadian luar biasa, cukup hati yang terus dijaga agar tetap tunduk kepada Allah. Inilah adab kewalian yang sunyi, tetapi kokoh. Para ulama menekankan bahwa inti ziarah kubur terletak pada doa, bukan pada lamanya berada di pemakaman, bukan pula pada ritual tambahan yang tidak memiliki dasar, melainkan pada kalimat-kalimat doa yang tulus dan sesuai tuntunan. Doa inilah yang menjadi jembatan antara peziarah dan mereka yang telah mendahului. Doa pertama yang dianjurkan adalah salam kepada ahli kubur.
Rasulullah mengajarkan umatnya untuk mengucapkan salam sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan bahwa yang hidup dan yang wafat sama-sama hamba Allah. Salam ini menumbuhkan adab dan mengingatkan peziarah bahwa suatu hari ia pun akan berada di tempat yang sama. Ulama juga menganjurkan doa ampunan bagi ahli kubur, memohonkan rahmat, kelapangan kubur, dan keselamatan akhirat adalah inti dari ziarah. Doa ini mengajarkan empati lintas alam, bahwa hubungan sesama muslim tidak terputus oleh kematian. Selain doa untuk ahli kubur, para ulama menganjurkan peziarah untuk berdoa bagi dirinya sendiri setelah menunaikan hak orang yang diziarahi. Permohonan agar diberi husnul khatimah, diteguhkan iman, dan dijauhkan dari fitnah hidup dan mati menjadi doa yang sangat ditekankan. Kesadaran akan kematian membuat doa-doa ini terasa lebih mendalam. Para ulama mengingatkan agar doa-doa saat ziarah dijaga dari lafaz yang berlebihan atau keyakinan yang tidak berdasar. Doa boleh panjang atau pendek, boleh dibaca dengan suara pelan atau dalam hati, selama isinya tetap lurus dan sesuai syariat. Kesederhanaan justru seringkali menjadi kunci kehusyukan. Dengan menjaga doa-doa yang dianjurkan ini, ziarah tetap berada dalam koridor ibadah yang menenangkan. Ia tidak berubah menjadi tradisi kosong, apalagi praktik yang melenceng. Bab ini menegaskan bahwa doa yang benar adalah doa yang menjaga adab, menghidupkan iman, dan menguatkan kesadaran akan akhirat. Perjalanan spiritual selalu melibatkan 3 unsur utama: rasa, akal, dan syariat. Ketiganya harus berjalan seimbang. Ketika salah satunya ditinggikan secara berlebihan, maka ketimpangan pun muncul. Bab ini mengajak pembaca memahami keseimbangan tersebut. Rasa adalah pintu pertama yang sering terbuka dalam pengalaman spiritual. Ia hadir dalam bentuk ketenangan, haru, atau getaran batin saat berdoa dan berzikir. Rasa membuat ibadah menjadi hidup, namun rasa bersifat fluktuatif. Ia bisa hadir hari ini, lalu menghilang esok hari. Karena itu, rasa tidak bisa dijadikan satu-satunya penentu kebenaran. Akal berperan sebagai penimbang. Dengan akal, seseorang bertanya, dari mana asal cerita ini? Apa dampaknya? Dan apakah ia membawa kebaikan yang nyata? Akal mencegah rasa agar tidak melompat terlalu jauh. Namun akal juga memiliki keterbatasan. Tidak semua perkara batin bisa dijelaskan secara rasional. Syariat menjadi penopang utama. Ia adalah garis lurus yang tidak berubah oleh suasana hati atau penalaran manusia. Dalam tradisi Ahlus Sunnah, syariat selalu menjadi hakim terakhir. Rasa yang baik adalah rasa yang menumbuhkan ketaatan. Akal yang sehat adalah akal yang tunduk pada wahyu. Ketika rasa, akal, dan syariat berjalan seiring, lahirlah kedewasaan spiritual. Seseorang tidak mudah terpesona oleh cerita, tidak pula kering dari makna. Ia berjalan dengan hati yang hidup, pikiran yang jernih, dan ibadah yang lurus. Bab ini menutup satu fase penting dalam perjalanan kisah ini. Ia mengingatkan bahwa tujuan akhir dari semua cerita, waktu, dan tempat bukanlah kekaguman, melainkan ketundukan yang semakin dalam kepada Allah. Bagi para wali dan ulama arif, waktu bukan sekadar deretan hari yang berlalu, melainkan amanah yang syarat makna. Mereka memandang waktu sebagai ruang perjumpaan antara kehendak Allah dan kesiapan hamba. Karena itu, perhatian terhadap waktu bukan berarti mengkultuskannya, tetapi memuliakan kesempatan yang Allah berikan. Para wali dikenal sangat menjaga adab terhadap waktu. Mereka tidak berbicara tentang hari atau jam tertentu sebagai sesuatu yang pasti membawa keistimewaan, kecuali yang memang ditegaskan oleh syariat. Selebihnya, mereka memandang waktu sebagai wadah. Ia menjadi mulia ketika diisi dengan ketaatan, dan menjadi sia-sia ketika dilewatkan tanpa kesadaran. Dalam pandangan ini, hari Selasa, seperti hari-hari lainnya, tidak memiliki kekuatan mandiri. Namun bagi sebagian orang yang hatinya terlatih, waktu tertentu bisa menjadi lebih bermakna karena kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Bukan harinya yang berubah, melainkan kesiapan batin manusianya. Para wali juga dikenal sangat berhati-hati dalam berbicara tentang isyarat waktu. Mereka khawatir umat terjebak pada simbol, lalu melupakan substansi. Karena itu, nasihat mereka sering sederhana. Siapa yang menjaga waktunya, Allah akan menjaga hidupnya. Siapa yang menyia-nyiakan waktu,
ia akan kehilangan banyak kebaikan tanpa disadari. Bab ini mengajak pembaca melihat waktu dengan kacamata kedewasaan spiritual. Waktu bukan untuk ditakuti, dipuja, atau diperdebatkan, melainkan untuk diisi. Di sanalah letak kebijaksanaan para wali, sunyi, praktis, dan membumi. Dalam perjalanan sejarah umat Islam, tidak sedikit kisah spiritual yang hidup berdampingan dengan tradisi lokal. Sebagian tumbuh menjadi hikmah, sebagian lain berubah menjadi mitos. Bab ini berusaha membedakan keduanya tanpa sikap merendahkan ataupun mengagungkan secara berlebihan. Mitos biasanya lahir ketika cerita kehilangan konteks dan pagar ilmu. Ia tumbuh dari pengulangan tanpa klarifikasi, lalu dipercaya sebagai kebenaran mutlak. Dalam perkara waktu, tempat, atau tokoh, mitos sering muncul dalam bentuk klaim keistimewaan yang tidak disertai penjelasan syar'i. Tradisi berada di wilayah yang berbeda. Ia adalah praktik sosial keagamaan yang diwariskan, seringkali dengan niat baik dan adab yang dijaga. Tradisi ziarah, misalnya, bukan mitos ketika ia dijalankan untuk mengingat kematian dan mendoakan ahli kubur. Ia menjadi bermasalah hanya ketika disertai keyakinan yang menyimpang. Hikmah adalah inti yang ingin dicapai. Ia tidak selalu tampak di permukaan cerita. Hikmah hadir ketika seseorang mampu mengambil pelajaran tanpa terikat pada bentuk luar. Dalam konteks kisah hari Selasa, Al-Mala, dan kewalian, hikmahnya terletak pada kesadaran akan fananya hidup dan pentingnya memperbaiki diri. Para ulama mengajarkan agar mitos diluruskan, tradisi dijaga, dan hikmah diambil. Dengan sikap ini, umat tidak tercerabut dari akar budaya, tetapi juga tidak kehilangan arah akidah. Bab ini menegaskan bahwa kedewasaan beragama bukan berarti menolak semua cerita, melainkan mampu menempatkannya secara proporsional. Disitulah iman menjadi tenang, dan akal tetap terjaga. Doa dan ziarah adalah dua amalan yang dalam tradisi Islam saling menguatkan. Keduanya mengarahkan hati pada satu kesadaran yang sering dilupakan. Kematian bukan akhir, melainkan pintu. Ketika seseorang berdoa di tempat yang sunyi atau berziarah ke makam para pendahulu, ia sedang diajak untuk melihat hidup dari jarak yang lebih jernih. Ziarah bukan perjalanan untuk mencari pengalaman luar biasa. Rasulullah mengajarkannya sebagai sarana mengingat akhirat dan melembutkan hati. Di hadapan makam, manusia belajar tentang kesetaraan, pangkat, harta, dan nama besar semua berhenti di batas tanah. Yang tersisa hanyalah amal dan doa orang-orang yang ditinggalkan. Dalam suasana seperti ini, doa mendapatkan kedalaman yang berbeda. Permohonan tidak lagi berpusat pada keinginan dunia semata, melainkan pada keselamatan akhirat, ampunan, dan husnul hatimah. Kesadaran akan kematian membuat doa menjadi lebih jujur, lebih sederhana, dan lebih pasrah. Para ulama menekankan adab dalam ziarah agar kesadaran ini tetap terjaga, tidak berlebihan dalam sikap, tidak mengaitkan tempat dengan keyakinan yang melampaui syariat, serta selalu mendahulukan doa untuk ahli kubur sebelum berdoa untuk diri sendiri. Adab-adab ini menjaga ziarah tetap berada dalam koridor ibadah. Kesadaran akan kematian juga berfungsi sebagai penyeimbang hidup. Ia tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meluruskan arah. Orang yang ingat mati cenderung lebih berhati-hati dalam ucapan, lebih ringan dalam memaafkan, dan lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Bab ini mengajak pembaca melihat doa dan ziarah sebagai latihan batin yang berkesinambungan. Setiap langkah di pemakaman, setiap kalimat doa, adalah pengingat sunyi bahwa waktu terus berjalan. Dan di tengah kesadaran itu, hidup justru menemukan maknanya yang paling jernih. Kisah para wali selalu memiliki daya tarik tersendiri. Ia menyentuh rasa kagum, harapan, dan kerinduan spiritual. Namun para ulama mengingatkan bahwa kisah wali tidak boleh diceritakan tanpa etika. Tanpa adab, cerita yang seharusnya mendekatkan hati kepada Allah justru berpotensi menyesatkan atau menumbuhkan kekaguman yang keliru. Etika pertama adalah niat. Kisah wali harus disampaikan untuk mengambil pelajaran, bukan untuk mengejar sensasi, popularitas, atau keuntungan semata. Ketika niat bergeser, cara bertutur pun ikut berubah. Yang ditekankan bukan lagi hikmah, melainkan keanehan dan keajaiban. Etika kedua adalah kehati-hatian terhadap sumber.
Banyak kisah wali beredar dari mulut ke mulut tanpa kejelasan asal-usul. Ulama menganjurkan agar kisah seperti ini disampaikan dengan penjelasan yang jujur. Mana yang riwayat kuat, mana yang hanya cerita lisan. Kejujuran ini menjaga pendengar dari keyakinan yang berlebihan. Etika ketiga adalah tidak memutlakkan pengalaman. Kisah wali adalah pengalaman personal yang terjadi pada individu tertentu dalam konteks tertentu. Ia tidak otomatis berlaku umum. Menceritakannya sebagai standar atau janji spiritual justru bertentangan dengan adab kewalian itu sendiri. Etika keempat adalah menjaga akidah pendengar. Kisah apapun, seindah apapun, harus tetap berada dalam bingkai tauhid dan syariat. Jika sebuah cerita berpotensi menimbulkan keyakinan bahwa wali memiliki kekuasaan mandiri, maka cerita tersebut perlu diluruskan atau bahkan ditinggalkan. Para wali sejati, sebagaimana dicontohkan para ulama, lebih senang kisah mereka disembunyikan daripada disebarluaskan. Jikapun diceritakan, itu semata-mata agar orang lain belajar tentang ketundukan, kesabaran, dan cinta kepada Allah. Bab ini menegaskan bahwa etika bercerita adalah bagian dari tanggung jawab moral. Dengan adab yang benar, kisah wali menjadi cahaya yang menuntun. Tanpa adab, ia bisa berubah menjadi bayang-bayang yang membingungkan. Ziarah di Tanah Suci memiliki kedudukan yang istimewa karena dilakukan di tempat yang syarat sejarah Islam. Karena itu, para ulama menekankan adab yang lebih ketat agar ziarah benar-benar bernilai ibadah. Tujuan utama ziarah adalah mengingat akhirat dan mendoakan ahli kubur, bukan mencari pengalaman emosional atau keuntungan pribadi. Adab yang paling utama adalah menjaga niat. Ziarah dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena dorongan cerita atau mitos yang beredar. Peziarah dianjurkan bersikap tenang, tidak berlebihan dalam ekspresi, serta menjaga ucapan dan perilaku. Para ulama juga mengingatkan larangan-larangan yang harus dijauhi, meminta kepada ahli kubur, meyakini adanya kekuatan mandiri pada makam, atau melakukan ritual yang tidak memiliki dasar syariat. Larangan ini bukan untuk membatasi kecintaan, tetapi untuk menjaga kemurnian tauhid. Dengan adab yang benar dan menjauhi larangan, ziarah di Tanah Suci menjadi sarana pendidikan iman yang mendalam, bukan sekadar rutinitas spiritual. Di balik seluruh kisah tentang hari Selasa, kewalian, dan ziarah, tersimpan pesan universal yang melampaui ruang dan waktu. Pesan itu bukan tentang hari tertentu, melainkan tentang kualitas hati manusia. Keikhlasan menjadi nilai pertama. Semua amal, doa, ziarah, maupun ibadah harian hanya bernilai ketika dilakukan tanpa pamrih. Tawaduk menjadi nilai kedua, yakni kesadaran bahwa manusia tetaplah hamba yang lemah, betapapun dekatnya ia merasa dengan Allah. Nilai ketiga adalah istiqomah. Dalam pandangan para ulama, istiqomah lebih utama daripada karamah. Konsistensi dalam kebaikan kecil jauh lebih bermakna daripada pengalaman spiritual sesaat. Mbah Moen dikenal bukan karena cerita keajaiban, tetapi karena akhlaknya yang teduh dan membumi. Kesederhanaan hidup beliau, kedisiplinan dalam ibadah, serta kepedulian sosial menjadi teladan nyata kewalian yang sunyi. Beliau menempatkan ilmu dan adab di atas segalanya. Dalam bergaul, Mbah Moen dikenal rendah hati dan penuh penghormatan kepada siapapun. Khidmah beliau kepada umat terlihat dalam pengajaran, nasihat, dan keteladanan sehari-hari. Melalui sosok Mbah Moen, umat belajar bahwa akhlak adalah wajah paling nyata dari spiritualitas. Iman yang kuat tidak selalu ditandai oleh pengalaman luar biasa. Para ulama menegaskan bahwa spiritualitas sejati justru sering berjalan sunyi, tanpa sorotan. Bab ini mengingatkan bahwa ketergantungan pada kisah spektakuler dapat melemahkan iman ketika rasa itu hilang. Sebaliknya, ibadah yang sederhana namun konsisten membentuk keteguhan batin yang lebih kokoh. Spiritualitas tanpa sensasi adalah jalan panjang yang tenang, tetapi aman dan menumbuhkan kedewasaan iman. Bagi banyak peziarah, ziarah bukan menghadirkan cerita ajaib, melainkan perubahan sikap. Ada yang pulang dengan niat hidup lebih sederhana, lebih sabar, dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Refleksi ini menunjukkan bahwa buah ziarah tidak selalu tampak di tempat ziarah itu sendiri, tetapi dalam kehidupan setelahnya. Perubahan kecil namun konsisten menjadi tanda keberhasilan perenungan batin.
Tradisi ziarah adalah warisan berharga yang perlu dirawat dengan ilmu. Tanpa ilmu, tradisi mudah menyimpang. Tanpa tradisi, ilmu bisa kehilangan sentuhan kemanusiaan. Para ulama mengajarkan agar tradisi dijaga dengan pemahaman syariat yang benar. Dengan demikian, ziarah tetap hidup sebagai amalan yang mendidik, bukan sekadar kebiasaan turun-temurun. Kisah tentang Hari Selasa, Kewalian Mbah Moen, dan ziarah di Al-Mala mengajak kita untuk bersikap dewasa dalam beragama. Tidak semua misteri harus dijelaskan, dan tidak semua pengalaman harus diseragamkan. Memahami tanpa menghakimi berarti memberi ruang bagi iman, ilmu, dan adab untuk berjalan bersama. Dengan sikap ini, umat dapat menjaga tradisi, menimba hikmah, dan tetap teguh dalam tauhid. Penutup ini mengingatkan bahwa jalan spiritual bukan tentang merasa paling benar, melainkan tentang terus belajar merendah di hadapan Allah. Jika kisah ini membuat kita lebih hati-hati dalam beriman, lebih lembut dalam menilai, dan lebih serius memperbaiki diri, maka disitulah hikmahnya. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat.